Selamat pagi, kita bersyukur ya karena hari ini kamu dan ibu masih diberikan anugerah untuk menikmati satu hari lagi di dalam kehidupannya kita. Kita akan memulai harinya kita dengan berchapel bersama-sama dan biarlah setiap kalian sudah memastikan bahwa kamu sudah siap dan fokus untuk mengikuti chapel hari ini. Pastikan sudah mempersiapkan buku catatan chapel, Alkitab, kemudian air minum, dan juga sudah memastikan posisi tempat kamu mengikuti chapel itu tempat yang sepi sehingga kamu bisa fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan di pagi hari ini, mari kita angkat pujian Api Roh Suci. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami untuk mengerti dan tidak hanya sampai pada pengertian kami, tetapi kami juga dimampukan oleh Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami boleh semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang berbicara tentang sebuah hari raya besar yang sudah ada dari zamannya Musa sampai pada hari ini. Setiap orang Kristen juga memperingati hari tersebut, yaitu hari Pentakosta, yang mana kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Nah, di hari yang pertama kalian sudah belajar bagaimana pemilihan murid pengganti Yudas itu juga dilakukan oleh Tuhan, yaitu melakukan pemilihan melalui undi, karena Petrus meyakini bahwa Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati, sehingga Tuhanlah yang paling tahu siapa yang paling cocok untuk menjadi murid Kristus menggantikan Yudas. Nah, kemudian di hari kedua kalian sudah belajar juga tentang fenomena Pentakosta, ya, di mana hari turunnya Roh Kudus itu ditandai oleh tiupan angin yang keras, lalu lidah-lidah dalam bentuk api yang menyebar dan hinggap di atas para murid, memenuhi para murid, memampukan mereka untuk berkata-kata dalam bahasa yang berbeda tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah ini mengarah pasti pada perbuatan Allah di Perjanjian Lama, terkhususnya di dalam memelihara dan menopang bangsa Israel. Nah, kemudian kalian juga belajar bahwa bagaimana cara seseorang untuk menerima Roh Kudus, ya, yaitu melalui pertobatan, meninggalkan setiap dosa, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pasti akan menerima Roh Kudus. Ya. Nah, di hari ketiga kalian juga sudah belajar tentang bagaimana Pentakosta ini pun sebagai penggenapan dari Perjanjian Lama. Nah, hari raya Pentakosta ini di Perjanjian Lama dikenal dengan hari raya buah sulung, di mana bangsa Yahudi itu, orang-orang Yahudi, ya, mereka itu punya 3 hari raya besar: hari raya Paskah, kemudian hari raya Pondok Daun, dan juga hari raya buah sulung ini. Di mana pada hari raya buah sulung ini
Allah memerintahkan Musa untuk mempersembahkan korban bakaran, penghapusan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi setiap peringatan hari raya ini pasti mempersembahkan korban bakaran. Namun pada hari Pentakosta saat Roh Kudus turun, tidak lagi orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan korban bakaran, karena Yesus Kristus sebagai domba Allah itu korban bakaran yang paling sempurna, paling tiada bercela dan tiada bercacat, sudah dipersembahkan melalui kematiannya di atas kayu salib, dan darahnya cukup untuk menghapus dosa umatnya, gitu ya. Sehingga kita diingatkan kembali bahwa Hari Raya Pentakosta itu berbicara tentang permulaan penggenapan janji Allah kepada Abraham juga. Selain itu, di mana seseorang yang sudah menerima Yesus Kristus, menerima Roh Kudus, itu memiliki kepenuhan Roh Kudus, dan itu bisa terlihat sebagaimana para murid dihinggapi Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta itu. Kemudian di hari yang kelima nanti, besok, kalian akan mempelajari tentang kaitan Pentakosta dengan Yesus dan juga karya keselamatan di dalam kehidupannya kita. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7-12. Ibu akan bacakan untuk kalian, dan kalian silakan membaca pada Alkitab kalian masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?" Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari bacaan firman Tuhan yang sudah kalian baca di hari Selasa. Kalian sudah membaca ayat 1 sampai ke 6, di mana kalian diingatkan kembali bahwa konteksnya adalah pada saat itu orang-orang Yahudi dari segala penjuru semua berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya yang besar yang selalu diperingati oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalian sudah melihat di hari raya Pentakosta ini sudah ditandai dengan fenomena turunnya Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kita mau berfokus pada bagaimana setelah para murid dihinggapi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dengan mereka? Dan kemudian apa kaitannya dengan kita, para murid Kristus saat ini? Bagaimana kita melihat dari bagaimana Allah menjaga dan menepati janjinya yang sudah diberikan kepada Abraham di Perjanjian Lama. Kita sudah membaca pada bacaan firman Tuhan tadi, ya anak-anak, kalau kalian ingat yang tanda kata-kata yang ibu tandai berwarna merah, ya salah satunya adalah setelah para murid dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa yang berbeda-beda, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, perbuatan-perbuatan Allah ini, yang besar ini ya anak-anak, merajuk pada perbuatan besarnya Allah di Perjanjian Lama. Bagaimana Allah menjaga, memelihara, menuntun bangsa Israel. Gitu ya, umat yang dipilih di dalam mereka bisa keluar dari tanah perbudakan, kemudian mereka berkelana di padang gurun, Tuhan tetap pelihara, bahkan ketika mereka tidak menaati setiap perkataan Tuhan pun, Tuhan tetap setia menjaga, memelihara mereka, bahkan melakukan begitu banyak mujizat. Nah, kemudian anak-anak, saat para murid berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, di saat itu di Yerusalem tidak hanya ada orang-orang Yahudi, ada banyak juga orang-orang non-Yahudi yang tadi kalian sudah baca pada ayat 9 sampai 11. Ada orang Elam, Mesopotamia, orang Partia, Frigia, dan banyak lagi.
Dan mereka orang yang berasal dari berbeda-beda tempat ini, mereka mengerti apa yang sedang para murid katakan. Nah, biasanya kita tahu bahwa orang pada zaman sekarang begitu ya, ada yang mempercayai bahwa ketika dipenuhi Roh Kudus dapat berbahasa roh, tapi tidak dimengerti oleh orang yang ada di sana. Nah, padahal di Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa berkata-kata dengan bahasa yang berbeda dan orang bukan Yahudi yang ada pada saat itu memahami apa yang mereka katakan. Nah, apa maksudnya dari hal ini? Nah, hal ini merujuk kepada kisah Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ayat 1 sampai 9. Ya, kisah Menara Babel. Di mana kalian sudah tahu bahwa Allah oleh karena dosa Allah mencerai-beraikan manusia. Gitu ya, yang pada awalnya dengan satu bahasa mereka bisa saling berkomunikasi, saling mengerti satu dengan yang lain, punya maksud saat berkata-kata. Nah, namun karena dosa kesombongan ya, akhirnya Allah mencerai-beraikan bahasa mereka. Sehingga saat mereka berkata-kata satu dengan yang lain tidak memahaminya. Lalu apa kaitannya kisah Menara Babel dengan hari Pentakosta? Nah, di perjanjian lama anak-anak, Allah sudah memberikan janji ya kepada Abraham bahwa nanti melalui keturunannya Abraham akan banyak bangsa terberkati. Nah, melalui Yesus Kristus keturunan Abraham, semua banyak bangsa, bukan semua ya anak, banyak bangsa yang terpilih bisa menikmati berkat keselamatan yang karyanya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita yang berdosa, yang biasanya mempersembahkan korban bakaran, baru dosanya diampuni, kita tidak perlu lagi. Karena melalui Yesus Kristus, dosanya kita sudah lunas. Ya, dan kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang diperdamaikan dengan Tuhan. Kita dimampukan mengerti Tuhan melalui firman kebenaran. Nah, kalau konteks para murid anak-anak, Roh Kudus ini diberikan untuk memampukan setiap mereka menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Injil, yaitu karya keselamatan, Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakan kepada segala bangsa. Nah, kita bersyukur bahwa karena begitu banyak bahasa yang muncul dari kisah Menara Babel, Tuhan tidak meninggalkan kita anak-anak. Melalui hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa meskipun banyak bahasa, firman kebenaran, Injil itu akan tetap bisa diberitakan ke seluruh dunia. Gitu. Melalui siapa? Melalui kita murid Kristus yang sudah percaya kepada Kristus, sudah bertobat, dan diberikan Roh Kudus. Nah, ini adalah awal mula penggenapan janji Allah itu. Nah, melalui Roh Kudus, begitu banyak murid Kristus saat ini yang Tuhan pakai untuk menceritakan, memproklamirkan Kristus ke berbagai daerah dengan segala bahasa. Kita bersyukur ya anak-anak ya, kita orang Indonesia pun bisa memahami firman kebenaran yang Alkitabnya itu sudah di dalam bahasa Indonesia. Dan kiranya ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri dan menjadi pengharapan bahwa karena Roh Kudus ini pun kita dimampukan untuk menjalani kehidupan memproklamirkan Kristus dengan bantuan Roh Kudus. Nah, bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid? Nah, ini berlaku juga untuk kita para murid Kristus masa kini, yaitu pada waktu Roh Kudus hadir atau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita ini akan dimampukan untuk bersaksi dengan penuh kuasa. Bersaksi tentang apa? Pasti tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang sudah dinyatakan juga di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan membukakan telinga yang tuli, mata yang buta, hati yang bebal, sehingga mereka atau orang lain yang mendengar akan kesaksian yang penuh kuasa itu, mereka bisa mendengar, melihat, dan membuka hati mereka untuk Kristus. Jadi seseorang tidak bisa dirubah oleh orang lain. Segala perubahan, pertumbuhan, seseorang bisa percaya Kristus, seseorang bisa meresponi firman Tuhan dengan benar, itu semua
hanya karena karya Roh Kudus. Nah, kemudian pada saat Roh Kudus dicurahkan, kita itu dimampukan untuk melihat adanya penghakiman yang menghidupkan atau yang mematikan. Kita diingatkan dan mampu meyakini bahwa janji Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali itu adalah benar. Bahwa di dalam masa penantian kita perlu untuk membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena nyata di hadapan kita ada penghakiman yang menghidupkan ketika kita percaya pada Yesus Kristus dan menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga ada penghakiman yang mematikan ketika kita tidak menerima Yesus Kristus dan juga tidak membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi itu hanya karena anugerah dan Tuhan yang memilih, bukan karena kita berusaha atau karena kita hebat. Selain daripada itu, saat seseorang kepenuhan Roh Kudus, kita bisa melihatnya. Yang pertama, di dalam kehidupannya dia pasti memuji dan menceritakan kebesaran karya Tuhan. Melalui mulut yang Tuhan anugerahkan ini, dia berkata-kata tentang Kristus, berkata-kata tentang kebaikan Tuhan, mensyukuri setiap hal kecil maupun besar, hal yang suka maupun duka yang Tuhan izinkan terjadi. Dia juga menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat baik. Tuhan memelihara, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan dia. Itu diceritakan. Nah, kalau orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus atau sudah menerima Roh Kudus tetapi tidak membiarkan Roh Kudus memimpin dirinya, ya pasti kebalikan dari apa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang kedua, selain daripada memuji dan menceritakan kebesaran karya Tuhan, orang atau murid Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Akan diproses untuk taat, tunduk terhadap otoritas dan kehendak Roh Kudus, dalam hal ini kehendak Allah, kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dari setiap pikiran, perkataan, perbuatan, itu semua bisa terlihat buah Roh. Mengasihi Kristus, mengasihi Allah, ya, lalu mengasihi sesama, bisa menguasai diri. Ya, dan orang yang kepenuhan Roh Kudus ini adalah murid Kristus yang pasti memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, kita tahu ke-12 murid itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus Kristus. Melihat dengan secara langsung bagaimana Yesus Kristus melakukan banyak mujizat dan bahkan memberitakan firman. Nah, oleh karena itu, anak-anak, ketiga ciri ini bisa kita pakai untuk kita merefleksikan diri. Nah, kita adalah orang Kristen yang katanya sudah bertobat, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita sudah belajar bahwa melalui hari Pentakosta, saat seseorang bertobat dan menerima Yesus Kristus, Allah mengaruniakan Roh Kudus di dalam orang itu. Tetapi karena tubuh kita yang masih fana ini, kita kadang masih dikuasai oleh kedagingan. Nah, kita yang mana nih? Lebih berat dipimpin oleh Roh Kudus atau lebih berat dipimpin oleh kedagingan? Kamu dan Ibu bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya sebagai seorang murid Kristus? Sudahkah saya memuji dan menceritakan kebesaran karya Tuhan dalam kehidupan saya? Sudahkah saya bersyukur? Sudahkah saya ketika melihat alam semesta bisa memuji Tuhan? Ketika ada suatu hal yang mungkin menyakitkan, masih tetap bisa memuji Tuhan. Atau bahkan mulutnya kita bisa untuk memberkati orang lain. Itu jangan sampai dengan kehadirannya kita, orang lain mendengar kita berkata-kata saja, orang lain tidak terberkati. Karena kita selalu mengatakan hal-hal yang negatif, selalu mengeluh, selalu menjadikan diri yang paling penting, dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang kutuk. Kata-kata makian, kata-kata yang tidak senonoh, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kamu?
Silahkan bertanya kepada dirimu sendiri. Lalu yang kedua, sudahkah saya menaati firman Tuhan? Sudahkah kamu menaati firman Tuhan? Latihlah dari taat terhadap hal-hal yang kecil. Ya. Kemudian, sudahkah buah roh terlihat dalam setiap tindakan saya? Sudahkah saya bisa mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati dan segenap jiwa? Sudahkah saya bisa mengasihi sesama saya yang juga sama-sama berdosa, yang juga merupakan ciptaan yang unik dan berharga di mata Tuhan? Sudahkah saya bisa mengendalikan diri saya, emosi saya? Saya tidak marah untuk hal-hal yang tidak perlu dimarah, dan lain sebagainya. Teruslah berdoa anak-anak agar dimampukan untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Karena meskipun kita sudah belajar firman Tuhan, tetapi pertobatan itu belum benar-benar terjadi dalam kehidupan kita masih sulit untuk membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu berdoa untuk Tuhan berikan kamu Roh Kudus. Berdoa supaya kamu mampu melawan kedagingan, sehingga membiarkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Tidak mudah, dan itu bukanlah hasil perbuatan atau usahamu. Karena itu teruslah minta Tuhan menganugerahkan itu. Nah, selain daripada Tuhan menganugerahkan kamu karya Roh Kudus atau Roh Kudus di dalam kehidupan kamu, kita punya tanggung jawab untuk memiliki komitmen. Pertama, belajarlah firman Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Kristus dan perbuatan-perbuatan yang besar kalau kita tidak mengenal Dia melalui firman yang ada di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita bisa memuji kebesaran Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kita tidak pernah berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, selalu belajar relakan hati untuk taat. Saat ada suatu peraturan, belajarlah untuk taat. Mulailah dari hal kecil. Ya. Ibu percaya bahwa Tuhan akan memproses setiap kamu untuk bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus, dan semakin hari kamu semakin dimampukan untuk merelakan hatimu agar taat kepada Tuhan dengan berusaha tidak melakukan dosa, yaitu meminta pertolongan Roh Kudus. Dan yang paling terakhir, proklamirkanlah Kristus. Mulailah menceritakan Kristus dari hal-hal kecil. Mulailah untuk bisa bersyukur atau melihat pekerjaan Tuhan di dalam dirimu melalui hal-hal yang kecil. Nah, kiranya Tuhan akan memampukan kamu dan ibu untuk semakin hari semakin tunduk di bawah kuasa Roh Kudus, dan semakin hari kita semakin bisa bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang dapat memberkati banyak orang sebagai keturunan Abraham masa kini yang percaya pada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran hari ini. Biarlah firman ini boleh terus Tuhan pakai untuk mengoreksi setiap kami, untuk mengingatkan kami, agar kami tidak membiarkan diri dipimpin oleh kedagingan, tetapi membiarkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong agar Roh Kudus terus memenuhi hati kami, membakar hati kami dengan semangat yang begitu meluap-luap. Kami ingin untuk menceritakan Kristus, memproklamirkan Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk taat, membaca, merenungkan firman-Mu, berdoa kepada Engkau, agar kami bisa mengenal Engkau dengan benar, sehingga apa yang kami ceritakan juga di dalam kehidupan kami adalah kebenaran. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengumpulkan catatan cepelnya kalian ke guru agama masing-masing di GCR Mapel Agama. Selamat melanjutkan pembelajaran kalian di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.